Topik untuk hari ini kita akan membicarakan tentang uang dan peranannya dalam perekonomian. Adapun sub-sub topik yang harus kita pahami diantaranya adalah bagaimana pengertian dan fungsi dari uang, kemudian jenis uang dan uang beredar, kemudian yang ketiga adalah konsep kekayaan berlikuiditas tinggi, yang keempat permintaan terhadap uang, yang kelima penawaran uang dan harga, yang keenam tentang bank sentral, yang ketujuh tentang kebijakan moneter. Kira-kira itu adalah subtopik yang harus kita pahami dalam topik kali ini yang berbicara tentang uang dan peranannya dalam perekonomian. Baik, kita masuk pada subtopik yang pertama tentang pengertian uang. Ilmu ekonomi secara tradisional, uang itu didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Tapi secara modern, uang itu didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya juga untuk pembayaran hutang. Suatu benda dapat disebut sebagai uang jika memenuhi syarat, antara lain yang pertama yaitu diterima sebagai alat tukar oleh banyak pihak, kemudian nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas atau tidak berlebihan, kemudian bendanya mempunyai mutu yang sama. Oke, sekarang kita lihat bagaimana fungsi dari uang. Yang pertama, yang pasti uang sebagai alat tukar. Fungsi uang sebagai alat tukar atau medium of exchange menunjukkan bahwa uang dapat digunakan untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa. Kemudian yang berikut, uang sebagai satuan hitung. Uang dikatakan berfungsi sebagai satuan hitung, unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan satu, nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan atau alat penunjuk harga, kemudian besarnya kekayaan. Yang ketiga, besar kecilnya pinjaman. Kemudian yang ketiga, fungsi dari uang adalah uang sebagai penyimpan nilai. Uang dapat berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau store of value, karena uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, fungsi dari uang adalah sebagai alat pembayaran yang tertunda. Transaksi yang dilakukan dalam perekonomian banyak dilakukan dengan pembayaran yang ditunda atau secara kredit. Para pembeli terlebih dahulu mendapatkan barangnya dan membayarnya di masa yang akan datang. Oke, sekarang kita beralih ke subtopik yang berikut tentang jenis uang dan uang beredar. Ada yang namanya uang komoditas, ya. Uang yang memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai yang tetap dimiliki oleh uang walaupun sudah tidak digunakan sebagai uang. Contohnya, uang komoditas ini adalah uang emas dan perak. Kemudian ada juga uang fiat, yaitu uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Contoh uang fiat adalah uang kartal atau yang kita kenal dengan uang logam dan uang kertas yang berlaku saat ini. Kekayaan berlikuiditas tinggi atau harta-harta yang bersifat uang, yaitu berbagai jenis kekayaan yang dapat ditukarkan dengan barang dan atau uang dalam jangka waktu yang cepat tanpa terjadi kerugian, ya. Kemudian kita lihat tabungan dan deposito berjangka, ya. Kekayaan yang mempunyai likuiditas tinggi yang hampir sama dengan uang, yaitu mudah dicairkan menjadi uang, yaitu tingkat likuiditas tinggi untuk tabungan dan deposito dengan jangka pendek menyebabkan mereka dinamakan sebagai uang kuasi atau hampir seperti uang atau near money. Itu yang disebut dengan tabungan dan deposito berjangka. Oke, sekarang kita akan lihat permintaan terhadap uang. Oke, menurut Keynes, permintaan akan uang mempunyai 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk transaksi. Dalam perekonomian modern, uang sangat penting dalam kegiatan transaksi karena sistem barter sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk tujuan transaksi adalah faktor pendapatan.
Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula permintaan uang untuk transaksi. Yang kedua adalah untuk tujuan berjaga-jaga. Di samping untuk membiayai transaksi, permintaan akan uang juga bertujuan untuk berjaga-jaga. Karena masa depan tidak dapat diprediksi, maka masyarakat memerlukan uang untuk ditabung yang nantinya akan digunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin timbul di masa depan. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk berjaga-jaga adalah tingkat pendapatan, sama seperti faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk tujuan transaksi. Kemudian tujuan yang ketiga akan permintaan uang adalah spekulasi. Faktor yang mempengaruhi tingkat penggunaan untuk tujuan spekulasi adalah tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Ya, oke. Itu tentang permintaan terhadap uang. Sekarang kita akan lihat faktor yang mempengaruhi masing-masing tujuan permintaan uang ini berbeda-beda. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga lebih dipengaruhi oleh faktor pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Nanti di sini dapat kita lihat permintaan akan uang untuk tujuan transaksi itu MTP sama dengan fungsi dari Y. MTP adalah permintaan uang untuk tujuan transaksi dan Y adalah pendapatan. Sedangkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi MSP sama dengan fungsi dari R kecil. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi dipengaruhi oleh faktor suku bunga. MSP adalah permintaan uang untuk tujuan transaksi dan R kecil adalah tingkat suku bunga. Oke. Itu gambaran tentang permintaan akan uang, dan sekarang kita akan lihat penawaran uang. Penawaran uang dari pandangan klasik, kita bisa melihat teori keuangan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah teori kuantitas atau quantity theory of money, dan yang kedua adalah teori keseimbangan tunai atau cash balance theory. Kedua teori tersebut mempunyai pandangan yang sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama persentasenya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga jual pada tingkat yang sama. Setelah kita melihat pandangan klasik tentang penawaran uang, kita akan lihat tentang teori kuantitas atau quantity theory of money. Teori kuantitas uang umumnya dijelaskan dengan menggunakan persamaan pertukaran M dikali V besar sama dengan P dikali Y besar. Pada persamaan tersebut, M diartikan sebagai kuantitas uang dalam pengertian yang sempit, MI, yaitu jumlah mata uang dalam peredaran ditambah uang bank. Sedangkan besaran V ditentukan oleh seberapa sering uang yang tersedia berpindah tangan dalam masyarakat dalam satu tahun tertentu. Jika dalam satu tahun penawaran uang yang digunakan dalam transaksi sebanyak 5 kali, maka nilai V adalah 5. Untuk variabel P, karena dalam perekonomian terdapat beribu macam barang dengan tingkat perubahan harga yang berbeda, maka hal tersebut perlu diperhatikan bahwa tingkat harga yang digunakan dalam persamaan identitas inilah harga dalam bentuk indeks harga. Sedangkan variabel Y merupakan jumlah output dalam perekonomian dalam bentuk harga real, dalam bentuk kuantitas, dan bukan nilai nominal dalam satuan mata uang, serta meliputi barang-barang jadi maupun barang setengah jadi. Variabel Y ini pada dasarnya merupakan PDB real, dan hasil kali P kali Y berarti merupakan PDB nominal. Teori kuantitas uang ini merujuk dari teori Irving Fisher yang mengatakan bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatannya terhadap harga, dan perubahan kedua variabel tersebut adalah ke arah yang sama. Kita akan melihat pandangan dari teori kuantitas ini didasarkan pada dua asumsi. Yang pertama adalah laju peredaran uang atau V adalah tetap, di mana laju peredaran uang bergantung pada beberapa faktor seperti sistem pembayaran gaji, ciri kegiatan perdagangan, efisiensi sistem pengangkutan, dan kepadatan penduduk. Karena dalam jangka pendek, faktor-faktor tersebut tidak mengalami perubahan, maka cara-cara masyarakat untuk menggunakan uang dan berbelanja juga tidak akan berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi.
Jumlah barang-barang adalah tetap dan tidak dapat ditambah karena kesempatan kerja penuh selalu tercapai. Selain itu, penawaran tidak akan pernah berkurang dari produksi barang pada kesempatan kerja penuh. Karena setiap barang yang diproduksi oleh dan dibeli masyarakat atau supply creates its own demand, sehingga untuk memaksimumkan keuntungan, mereka akan selalu memproduksi barang di tingkat kesempatan kerja penuh. Artinya, T besar adalah tetap jumlahnya. Nah, implikasinya dari kedua pandangan ini dengan asumsi yang pertama laju peredaran uanglah tetap, kesempatan kerja penuh selalu tercapai. Implikasinya adalah jika terjadi perubahan pada M besar, maka ia akan mengubah nilai P besar pada tingkat harga yang sama dengan perubahan M. Nah, setelah kita melihat teori kuantitas atau quantity theory of money, sekarang kita akan lihat teori keseimbangan tunai atau cash balance theory. Nah, teori keseimbangan uang tunai dikembangkan oleh Alfred Marshall atau monetarist. Nah, teori keseimbangan tunai ini mengatakan bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatnya. Teori ini menggunakan persamaan M besar sama dengan K kecil dikali P besar kali T besar. Jadi MPT mempunyai arti yang sama dengan teori kuantitas uang, dan K adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tetap dipegang oleh mereka dalam bentuk tunai. Nah, pendapat dari monetaris ini atau Alfred Marshall, dia mengatakan bahwa pemerintah perlu mengatur penawaran uang agar dapat menghindari inflasi dan mencapai perekonomian yang kuat. Ya, oleh karenanya kebijakan moneter adalah alat yang paling tepat untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Itu menurut Alfred Marshall atau monetaris. Oke. Terdapat beberapa kritikan terhadap teori kuantitas, itu misalnya pemisahan bahwa ia tetap kurang tepat. Hal ini dikarenakan kesempatan kerja penuh tidak selalu tercapai dalam perekonomian. Yang banyak berlaku adalah kegiatan ekonomi yang tidak menggunakan faktor-faktor produksi secara penuh yang menyebabkan pengangguran. Kemudian yang kedua adalah laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi laju peredaran uang, diantaranya inflasi dan pengangguran yang tinggi. Nah, kemudian hubungan antara penawaran uang dan harga lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Yang keempat adalah teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk mempermudah kegiatan tukar menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Yang kelima, teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang terhadap suku bunga. Nah, itulah kira-kira beberapa kritikan keras terhadap teori kuantitas, ya, quantity of theory. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana penawaran uang dari pandangan modern, ya. Dalam pandangan modern, kurva permintaan dan penawaran uang dalam perekonomian, bagaimana kurva tersebut menentukan suku bunga. Ya, kita akan lihat pada kurva, yaitu dari suku bunga dan penawaran uang. Di situ terjadi titik keseimbangan pada tingkat suku bunga tertentu dan penawaran dan penawaran serta permintaan barang pada titik tertentu, sehingga tercapai yang namanya keseimbangan pada money supply. Itu dari pandangan modern. Nah, sekarang kita akan lihat bank sentral, ya. Bank sentral itu dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang diberi tanggung jawab untuk menjaga kestabilan harga, mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan, dan menjaga kestabilan neraca pembayaran. Nah, bank sentral ini memiliki otoritas dalam membuat kebijakan moneter. Nah, perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum antara lain yaitu: satu, dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Kemudian yang kedua, kepemilikan bank, ya. Ketiga adalah tujuan kegiatan, dan keempat, kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan uang logam. Itulah perbedaan inti dari bank sentral dan bank umum. Nah, fungsi utama dari bank sentral antara lain yaitu: yang pertama, sebagai bank kepada pemerintah; yang kedua, sebagai bank kepada bank umum; yang ketiga, mengawasi bank umum dan lembaga keuangan lainnya; yang keempat, mengawasi kestabilan kurs valuta asing atau falas; yang kelima, mencetak uang logam dan uang kertas. Itu tentang bank sentral. Sekarang kita akan lihat subtopik kebijakan moneter. Nah, tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Nah, 3 instrumen kebijakan yang digunakan oleh bank sentral. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Nah,
Bank sentral dapat mempengaruhi penawaran atas jumlah uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga agar operasi pasar terbuka dapat terlaksana dengan baik. Maka diperlukan dua jenis keadaan. Yang pertama, bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Yang kedua, dalam ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua, instrumen yang digunakan oleh bank sentral adalah suku bunga diskonto. Suku bunga diskonto merupakan salah satu instrumen dalam menjalankan kebijakan moneter kuantitatif, yaitu dengan cara mengubah suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral apabila bank umum meminjam atau mendiskontokan surat berharga ke bank sentral. Yang ketiga adalah giro wajib minimum. Jika sebagian besar bank-bank perdagangan mempunyai kelebihan cadangan dana, maka hal efektif yang dapat dilakukan bank sentral adalah dengan menaikkan tingkat cadangan minimum. Sehingga bila cadangan minimum jumlahnya dinaikkan, maka kelebihan cadangan dana bank-bank perdagangan akan dihapuskan. Itu menyangkut kebijakan moneter. Dan demikianlah materi yang menyangkut uang dan peranannya dalam perekonomian beserta dengan sub-sub topik bahasan yang sekiranya bisa memberikan pemahaman kepada Anda tentang apa sebenarnya pengertian dan fungsi dari uang, jenis uang dan uang beredar, kemudian konsep kekayaan berlikuiditas tinggi, permintaan terhadap uang, penawaran uang dan harga, bank sentral serta kebijakan moneter. Mungkin demikian dulu untuk materi kita saat ini. Sekian dan terima kasih.